Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abang Petualang. Hari ini saya libur dulu, nggak ngebit. Hari ini ngurusin BPJS yang kelanjutan yang minggu yang lalu, ya. Alhamdulillah pas kita cari-cari dokumen-dokumen yang kita pernah bekerja di perusahaan tersebut, dan minggu kemarin udah saya samperin juga satu persatu perusahaan yang yang dulu pernah kita kerja di situ. Ada beberapa sih yang dapat paklaring, ada yang nggak langsung sorenya, terus ada yang nunggu selama sebulan, ada yang nunggu selama seminggu. Tapi alhamdulillah sih saya masih ada ID card tempat saya kerja di perusahaan yang lama. Buat teman-teman yang mau klaim BPJS JHT, ya, sebelum kalian mau ngeklaim datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk klaim JHT-nya, kalian harus mempersiapkan paklaring dulu. Paklaring atau dokumen lain semacam kayak ID card, slip gaji, penting juga, jangan dibuang slip gaji ya. Terus NPWP buat yang udah punya. Nantilah persyaratannya saya lampirkan di video terakhir. Tadi saya udah foto juga, ada linknya. Jadi harus daftar via online kalau ingin lebih cepat. Ya, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Kalian tinggal klik aja salin ke Chrome. Kalau seandainya kalian datang ke kantor BPJS masing-masing zona kalian, tempat tinggal kalian, ya, usahakan pagi-pagi, lebih pagi lebih bagus, karena saya pagi datang sampai kantor BPJS hari ini tanggal 28 Oktober, hari Senin 2024. Datang jam 8 sampai sana, dapat nomor antrian 18. Itu baru diproses sama customer service-nya baru nomor 2. Saya nungguin lumayan lama. Sampai saya main handphone sampai panas, sampai lowbat, ya habis, mau gimana lagi, bete nungguin, ya kan, daripada kita bengong cengok sambil ngopi, sambil merokok juga udah habis berapa batang ya. Saya tadi masuk itu jam 11 siang, dari jam 8, bayangin berapa jam, 8, 9, 10, 11, 3 jam kita nunggu, 3 jam. Mana belum sarapan, begitu saya suruh nulis formulir, tangan gemeteran, ya kan, nggak konsen. Alhamdulillah sih, setelah data kita yang di tempat perusahaan yang lama udah terkumpul semua, alhamdulillah cepat diprosesnya. Cuman satu perusahaan saya nggak dapat, yaitu di PT Suma Adikarya Cemerlang di Jatiwung, PT SAC. Mungkin teman-teman ada yang pernah kerja di situ. Minggu pertama saya kunjungi ke PT SAC, saya cuma ketemu dengan security langsung menghubungi HRD, dia cuma minta KTP dan nomor WA saya. Akhirnya saya disuruh pulang. Oke, saya pulang. Saya tunggu seminggu kemudian, kok nggak ada kabar, nggak ada info. Akhirnya
saya coba kunjungi kembali, saya samperin lagi ke PT SAC, dan dari pihak HRD hanya bilang belum bisa diproses karena beliau HRD juga baru, yang lama udah resign ya. Kenapa belum bisa diproses, Mbak? Saya bilang seperti itu. Ya karena dia udah konfirmasi ke BPJS untuk klarifikasi paklaring untuk saya, dan ternyata dari pihak BPJS belum ada respon, jadi dia belum bisa mengeluarkan paklaring atau surat keterangan kalau saya pernah bekerja di perusahaan tersebut. Akhirnya saya hari ini memutuskan untuk ke kantor BPJS dengan dokumen yang ada, dengan 3 perusahaan yang udah ada ya, PT ISS, Delia Nusa Pratama, dan Wahana apa tadi saya lupa ya. Nah di situ apa yang security itu bilang ke saya bilang juga ke petugas BPJS bahwa dari pihak BPJS belum ada konfirmasi kembali ke PT SAC. Beda akhirnya saya dipinta nama-nama karyawan yang dulu pernah kerja di PT SAC yang saya kenal. Ya udah, saya nulis tuh, di kasih kertas sama customer service, saya nulis, dicek sama dia di komputer dia. Oh, oke, ada. Akhirnya dibuatkan surat keterangan bahwa saya pernah bekerja di PT SAC dengan dengan karyawan-karyawan ini, bahwa saya udah kenal gitu ya. Tapi di bagian bawahnya konsekuensinya apabila saya berbohong dan memanipulasi informasi yang saya kasih, saya siap mengembalikan uang yang saya terima, yang saya klaim di BPJS, dan siap diproses secara hukum. Ya, akhirnya saya di situ tanda tangan karena ya saya merasa saya nggak berbohong, ya udah saya tanda tangan. Apapun yang terjadi prosesnya saya siap gitu. Nanti saya liatin di aplikasi GMO ya, Jam Sostek BPJS. Saya sebelumnya karena udah klaim terlebih dahulu di GMO, klaim secara online, jadi sekalian juga di situ pengkinian data. Nanti kalau seandainya abang-abang pompo yang mau klaim BPJS tapi belum pengkinian data, itu prosesnya nanti lebih lama lagi. Ya lebih baik abang-abang apabila kedepannya atau tahun besok mau klaim BPJS, siapin dari sekarang paklaring, surat keterangan kerja, ID card, slip gaji jangan dibuang ya. Tadi juga saya diinformasiin sama teman-teman yang lain, bahkan udah ada yang di atas 10 tahun ya kan, yang udah lama banget lah. Dia juga udah lupa sama waktu itu, saya juga ditanya. Ya mau gimana lagi ya kan, saya kerja tahun berapa karena prosesnya udah lama, udah lupa. Nanti daripada saya bilang tahun sekian salah, disangkanya ntar saya berbohong gitu. Nah terus untuk klaim JHT nominal di bawah 10 juta bisa via transfer. Nanti di situ diminta nomor rekening. Cuman yang di atas 10 juta informasinya sih yang saya dapat itu prosesnya agak lama. Kalau yang di bawah 10 juta itu maksimal 5 hari
Nanti saya liatin di aplikasi JMO ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk informasi klaim JHT yang kelanjutan dari 2 minggu yang lalu. Untuk teman-teman, abang-abang, pompo yang mampir di channel Abang Petualang, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen, minta supportnya ya, minta masukannya, tulis saja di komentar ya. Nanti untuk link pendaftaran via online BPJS saya cantumkan di deskripsi. Oke, ini dia foto persyaratan dan foto JMO. Nah, ini dia yang sudah punya aplikasi JMO. Kalau udah login bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat di jaminan hari tua. Nah, kalau yang belum pernah ngeklaim ya, dicek saldo. Nah, saya kan udah nggak ada karena tadi udah saya klaim. Kalau misalkan yang belum klaim pasti ada di sini. Saya berarti dilacak. Nah, kalau misalkan udah klaim di sini udah pasti nongol nomornya. Kalau yang belum klaim di saldo tadi pasti nongol nomor kartu BPJS-nya. Ya. Kalau yang atas ini dia yang DPU, bukan penerima upah. Dia proses cepat, nggak ribet, langsung cair, langsung transfer ke rekening. Ya. Tadi yang saya klaim yang PU, penerima upah, yang bawah ini. Nah, udah terisi otomatis, kita lacak. Oke, nah jadi data yang BPU itu udah ditransfer, pengajuan, transfer, ya karena ini udah nggak bisa dilacak karena ketiban sama pengajuan yang hari ini, yang penerima upah. Nah di sini berhubung tadi prosesnya udah di ACC, nah ada notif seperti ini, pengajuan klaim Anda telah kami terima karena sedang terjadi proses pemeliharaan sistem. Mohon menunggu sampai dengan 5 hari kerja untuk proses verifikasi dan transfer ke rekening peserta. Ya, jadi itu untuk klaim BPJS JHT yang penerima upah. Nah, nanti kalau seandainya uangnya udah masuk ke rekening, nanti di sini akan kelihatan. Ya, belum bisa dilacak berarti. Karena belum selesai untuk verifikasinya. Oke, hanya itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, buat teman-teman yang mampir di channelnya Abang Petualang, jangan lupa di subscribe, ya, di like dan komen ya di kolom komentar. Beri info, beri masukan di kolom komentar, beri motivasi biar saya lebih memberikan informasi lagi yang bermanfaat untuk kalian dan yang lainnya ya. Saya minta supportnya. Oke, selamat beraktivitas apabila masih yang beraktivitas. Untuk abang-abang ojol, buat yang ngalong juga tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap komunikasi di grup masing-masing. Kalau dulu saya masih bergabung di satu wadah itu selalu kirim Sherlock berjalan kalau udah di atas jam 9 malam biar bisa dipantau. Apabila ada yang trouble, tinggal komunikasi dengan WRC masing-masing zona. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.